Saya suka yang old masters seperti, Oke. Hendra Avandi. Gunawan, Avandi, ya kan, LeMayer, Ya. ya kan, kayak gitu-gitu. Cuma ya terus terang dari semua pengalaman investasi ini, tetap yang paling enak main saham sih menurut saya. Paling paling Karena paling liquid, Oke. ya kan. Kalau misalnya kita salah ya tinggal cut loss, Ya. ya kan, and then we can move on gitu Ya. loh. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Kalau misalnya Pak Yos, ini cuman boleh pilih 2 saham. Tapi Mhm. 2 saham ini, itu untuk anak Pak Yos dan untuk anak-anaknya mereka lagi, Pak Yos ibaratnya nggak boleh sentuh sama sekali. Sampai Pak Yos nanti, turunin ke anak-anaknya, Pak Yos nggak boleh sentuh nih 2 saham ini. Oke. Apa 2 sahamnya, Pak? Dan kenapa? Tapi ini balik lagi ya, ini nggak ada hubungan sama portofolio personal Pak Yos dan yang Shalender juga ya, ini pertanyaan saya doang. Iya iya Pak Yos iya. bakal pilih 2 apa sahamnya? Dan Menurut saya, satu yang pasti ya, ya, yang immediately comes to mind adalah BCA sih. oke. Ya kan, dan mumpung sekarang harganya lagi koreksi, ya Murah kan. sekali. Menurut saya BCA itu kalau saya harus pilih satu saham buat anak saya yang saya nggak perlu pikirin for the next 20 years, ya kan, mungkin salah satunya BCA menurut saya. Karena kalau kita lihat track record-nya luar biasa gitu loh. Tesisnya apa, Pak, dengan BCA ini? BCA itu unik menurut saya, karena pertama-tama tim manajemennya menurut saya luar biasa kompeten dan sudah terbukti gitu loh, ya Ya, kan, mengalami beberapa kali perubahan economic cycle mereka bisa handle survive. semuanya, survive, ya. BCA adalah satu-satunya bank yang sejak mereka go public di tahun 2000 nggak pernah melakukan rights issue. Ya. Jadi tidak pernah ada capital call. Somehow mereka bisa manage dari internal cash flow mereka, Ya. ya kan. Eh, dan kalau kita lihat pertumbuhan labanya juga very consistent Sampai sekarang dia masih bertumbuh sampai sendiri sekarang, nih. ya kan. Yang lain ada yang turun nih, ada yang Yang stagnan lain nih. yang ada stagnan